Garut, gak ada ruang untuk TV. Bisa dijelaskan nggak tentang persoalan-persoalan TB yang ada di Garut? Karena saya mendapatkan informasi dari berbagai organisasi, Garut ini sebagai 10 daerah yang masuk prioritas penanganan TB. Bisa dijelaskan Pak, kondisi TB di Kabupaten Garut? Ya, baik, sebelumnya mungkin saya berbicara tentang data dulu ya Pak ya. Menurut WHO bahwa TB itu adalah secara prevalensi itu ada 312 per 100.000 penduduk. Ya, berarti kalau dihitung dengan jumlah penduduk yang di Garut itu berarti ada 312 kali 26. Nah, hitung-hitunglah hampir kurang lebih sekitar 9.000 atau berapa ya Pak? Nah, seperti itu. Kalau dibilang besar itu memang karena proyeksinya memang besar karena jumlah penduduknya yang banyak. Nah, sekarang di tingkat provinsi ataupun kita yang melakukan di Kabupaten Garut, kita angkanya selalu tinggi karena memang apakah tingginya jumlah pasiennya banyak atau memang kinerja teman-teman di lapangan yang melakukan case finding atau penemuan kasus lebih tingginya, itu permasalahan yang sama-sama ini. Jadi tingginya itu memang karena kita menemukannya. Tapi kan kalau di 2021 itu ada kasus itu 4.780 sekian ya. Oke. Nah, kalau itu dilihat dengan secara prevalensi sesuai dengan WHO, di Garut itu hanya ada 167 per 100.000 penduduk. Oke. Jadi sebetulnya kalau dilihat dengan WHO, kita sebetulnya lebih rendah kalau dihitungkan seperti itu. Oke. Nah, seperti itu mungkin kurang lebih dari data ya gitu. Oke. Penanganan yang dilakukan oleh pihak Dinkes sendiri ya, selama ini seperti apa nih? Pola-polanya yang dilakukan seperti apa? Kalau saya punya ya, kalau itu kan pertama ya standar lah ya, kita kan membentuk 67 puskesmas sebagai pelayanan TB paru. Kemudian juga kita membina supervisi terhadap kurang lebih kemarin itu hampir 45 klinik swasta dan rumah sakit swasta. Dan alhamdulillah klinik swasta, rumah sakit swasta, puskesmas sekarang sudah mereka melakukan notifikasi dan pelaporan dalam bentuk SITB yang cukup bagus juga lah. Kita sampai hari ini untuk SPM ya, standar pelayanan minimal per tanggal hari ini kita sudah mencapai 37%. Alhamdulillah ya, cukup tinggi. Kemudian yang untuk kasus kita sudah menemukan kurang lebih 1000 sekian kasus ya, atau dalam target temuan kita sudah menemukan 31% sampai dengan ini. Karena kita juga ketika melakukan case finding, penemuan kasus, kemudian juga untuk SPM-nya kita punya standar sendiri-sendiri. Kalau di Jawa Barat kita dikatakan tinggi, ya memang kita tinggi targetnya ya. Ada beberapa kabupaten kota kan cuma 5.000 targetnya. Saya sampai Kabupaten Garut sampai dengan hari ini adalah 27.000 yang harus dites. Ya, yang dites kayak ini kan kita juga sama harus tracing, testing dan treatment sama aja begitu. Jadi yang sudah di testing kita sampai dengan hari ini sekitar hampir 5.000 lah, hampir 10.000 sampai hari ini. Berarti berapa persen tuh? 37% kita yang sudah di testing. Kemudian yang sudah di treatment dari kasus itu kita sudah mencapai 30%. TB aja gitu. Nah, kasus TB nih Pak, di Garut ini paling banyak di daerah mana Pak? Ini sangat tergantung kepada ya jadi jumlah di wilayah itu pada dasarnya itu adalah merata sesuai dengan jumlah penduduk. Jadi tidak tercakup di salah satu kecamatan atau puskesmas saja. Ya, kalau saya lihat yang paling tinggi di laporan yang terakhir yang masuk ke SITB ini yang cukup lumayan itu adalah dari Selawi, kemudian juga Rancasala, kemudian juga Puskesmas Citeras, kemudian Puskesmas Cibatu, Puskesmas Guntur juga cukup banyak, kemudian banyak juga Puskesmas Limbangan ya. Dari RSU Dr. Slamet ada banyak juga, ada 295 kasus. Kemudian dari Rumah Sakit Nur Hayati juga banyak, cukup ada hampir 106. Dari Rumah Sakit Medina juga ada ya sampai 57. Jadi ini istilahnya tersebar di beberapa wilayah, tidak satu yang banyak. Dan yang banyak dari satu tempat itu bukan berarti pasiennya banyak di sana, cuma karena
wilayah puskesmasnya lebih luas, jumlah penduduknya lebih luas, jadi temuannya juga lebih banyak dan petugasnya aktif gitu, lebih aktif seperti itu. Oke, Kang, kalau bisa disebutkan nih Kang, Garut itu katanya punya terobosan nih, diantaranya rumah singgah. Ya. Nah selain itu apa lagi Kang? Yang pertama saya sih inginnya bagaimana supaya testing itu lebih cepat. Terobosan yang kami lakukan itu adalah kita melakukan pelatihan kader, rencana 67 puskesmas dari yang sekarang sudah dilakukan kemarin 2021-2022 sudah 25 puskesmas. Satu puskesmas kita latih kader TB sebanyak 20 orang, berarti kita di lapangan yang sudah terlatih itu ada 500 orang kader. Jadi kita case finding atau penemuan kasus itu ada yang sifatnya aktif oleh kader, kemudian juga ada yang sifatnya pasif, pasien yang datang ke puskesmas. Kader ditugaskan nanti di wilayah dia itu di desa apa gitu. Ada misalkan satu pasien, nah dia itu harus mencari 15 orang dari satu pasien itu yang kontak erat dengan pasien itu. Kader melakukannya. Nah, untuk yang satu ini kebetulan kita kerjasama juga dengan Penabulu STPI ya. Jadi setiap kader yang menemukan kasus mengirim sampelnya itu, ya dia dapat reward. Gitu. Jadi lumayan pendapatan kader meningkat ada, kemudian juga kita secara program menemukan kasus-kasus. Dan kader itu kan ada yang ngirim sampai 10 dalam beberapa 10 kasus. Kalau negatif semuanya ya alhamdulillah, kita memang itu harapannya. Kalaupun nanti ada yang positif ya kita tangani. Ketika ada yang positif kita tangani. Yang saya hitung di luaran itu untuk penyakit menularkannya ke yang lain ya agak minimal, karena kalau sedang dalam pengobatan biasanya penularannya rendah ya, pasti kurang lebih seperti itu. Oke, Kang, selama ini kira-kira nih Pemda Garut sendiri punya kendala nggak sih? Kalau kita sih kendalanya di geografis yang cukup lumayan luas, kemudian ya kita termasuk puskesmas yang banyak juga, 67 puskesmas ya, kita jangkauannya lebih ke geografis saja. Kemudian juga sedikit pemahaman dari masyarakat, terutama yang TB itu kadang-kadang tidak mau, istilahnya ya, untuk melakukan pengobatan itu tidak langsung siap oke seperti kalau ditentukan positif. Kemudian juga kalau dulu sebelumnya kalau kita suka ada masalah itu ketika pasien itu ditemukannya di klinik swasta. Ketika di klinik swasta 1 bulan dia masih bisa datang ke klinik swasta karena uangnya masih punya. Kemudian bulan kedua datang, bulan ketiganya sudah tidak ada. Ketika tidak ada ya kita kan apakah sembuh atau sakit. Ketika datang lagi ya bisa rata-rata ada yang suka menjadi apa istilahnya MDR ya Pak ya, TB resisten obat gitu ya. Tapi itu bukan hanya di klinik swasta, di pemerintah juga. Kalau yang pasiennya merasa sebulan diobati sudah sehat, ya udah menghilang seperti itu, nanti datangnya jadi MDR kurang lebih seperti itu. Oke, 2 pertanyaan lagi Pak. Yang pertama adalah Pak, agar masyarakat ini tidak khawatir, katanya penyakit paru ini bisa disembuhkan ya. Kira-kira bisa dijelaskan nggak Pak? Ya, yang paling utama kita selalu melakukan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat melalui berbagai sektor. Salah satunya dengan Akang sekarang ya, dari teman-teman media yang mudah-mudahan lebih gimana lagi, bahwa ketika kasus itu positif di paru itu ditemukan kemudian diobati itu nanti bisa meminimalisir terjadinya penularan. Kemudian juga bagi masyarakat yang istilahnya kontak dengan pasien TB paru itu, selama pasien TB paru itu diobati jangan terlalu khawatir karena penularannya sangat rendah. Ya, yang paling penting menjaga kesehatan, biasakan diri pakai APD lah, alat pelindung diri, yang kecil-kecil aja masalah kayak gini. Yang terakhir Kang, target nih Kang dari tahun 2022 dari Dinkes Jabar untuk eliminasi TBC ini berapa orang? Target dari Jawa Barat untuk Kabupaten Garut melakukan testing ya, ini 27.000 lebih lah, lebih sekian ya untuk dan kita sekarang sudah menemukan 30.000 atau sekitar 37%. Kemudian target dari Jawa Barat, dari Kemenkes ya, bukan Jawa Barat ya, karena data-data itu ada yang di SITB, Sistem Informasi Tuberkulosis. Untuk penemuan kasusnya kita punya target itu 6.100 sekian lah, hampir 6.000. Kita sudah menemukan hampir sekitar 1.900 atau hampir 2.000, ya kita sudah mencapai 30%. Mudah-mudahan dengan bantuan teman-teman dari media juga nanti kita istilahnya membuat masyarakat yang merasa punya keluhan dengan batuk lebih dari 14 hari, merasa kontak dengan pasien TB, agar memeriksakan diri. Yang dekat aja, yang ke kader aja dulu, kader kesehatan yang ada di sekitar Bapak Ibu sekalian.
Target Kang, targetnya maksudnya berapa persen dari sekian banyak tadi 27.000 bisa Ya. terkejar berapa nih kira-kira? Itu 100% harusnya. Kita 100%. harus melakukan pemeriksaan sampai dengan 100% itu semuanya dites. Oke, jadi optimis 100% bisa dites ya? Kalau saya orang yang termasuk pede, percaya diri dan saya siap bekerja untuk mencapai itu. Oke. Saya sudah siap untuk itu, untuk melakukan itu. Mudah-mudahan doanya aja dari semua. Pertemuan koordinasi penanggulangan TB paru. Tolong dijelaskan Kang tentang pertemuan ini. Ya. Hari ini kita melakukan pertemuan koordinasi dengan para stakeholder. Kita yang diundang itu ada 22 dari Kopi TB, kemudian dari ID, PPNI, dokter spesialis paru, dokter spesialis kandungan. Kabarnya spesialis kandungan itu Dokter Rizky adalah ketua Kopi TB-nya juga, kemudian dari BP4 Paru, BBK MPN Cecep, kemudian juga dari Yahintara, dari PD Aisyah dan sebagainya. Jadi semua yang komunitas yang peduli dengan TB paru kita undang, kita bicarakan tadi, masing-masing punya RTL, rencana tindak lanjut. Nah, tapi yang paling penting satu goalnya itu ya Pak, pertemuan ini kita ingin didorong untuk mencapai RAD, rencana aksi daerah. Tadi juga teman-teman dari Kesra, dari Bapeda, kemudian dari ini juga sama-sama ingin menggolkan rencana aksi daerah. Mudah-mudahan doakan dari saya yakin bahwa teman-teman juga Kang Asep dari media bisa membantu kami untuk mulai. Tadi kita diskusinya alot panjang, waktu Kang Asep nelpon saya sedang memimpin diskusi apa ya, dan mereka sama-sama punya keinginan, apalagi dari teman Yahintara tadi itu, Pak kita harus gini ya, kita insya Allah lah kita akan berjuang, doakan saja. Oke.